What you looking for? It's me, Guilty? It's a style. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian mudharabah. Jadi, kata mudharabah itu berasal dari kata dorof yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut mudharabah karena pekerja atau mudharib biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga dorif fi arhi. Dalam bahasa Irak atau penduduk Irak menamakannya mudharabah, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya qirat. Qirat berasal dari kata al-qardu yang berarti al-qardu atau potongan, karena pemilik memang sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Jadi ada kata mudharabah atau qirat termasuk dalam kategori syirkah. Dari dalam Al-Quran, kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Quran hanya menyebutkannya secara mustaq dari kata doroba yang terdapat sebanyak 58 kali. Dan para ulama juga menjelaskan pengertian mudharabah atau qirat. Dari pengertian beberapa ulama dapat kita simpulkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak dan akad kerjasama usaha dan pihak, di mana pihak pertama adalah pemilik modal atau sibal mal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal atau mulqarif, dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama atau nisbah yang telah disepakati. Namun, bila terjadi kerugian akan ditanggung sahibul mal. Menurut ulama Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dari pihak yang berakat yang berikat dalam keuntungan atau laba karena harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah adalah akad syirkah dalam laba suatu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Rukun dan syarat-syarat sah mudharabah. Pertama, adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor atau pemilik modal dan si pengelola atau mudharib. Dua, ijab qabul, yakni melafazkan ijab dari pemilik modal. Lalu yang ketiga, modal atau harta pokok atau mal, memenuhi syarat-syarat, yakni berbentuk uang, jelas jumlah dan jenisnya, tunai, modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. Keuntungan. Ketika ingin mengambil keuntungan, hal ini juga harus meliputi beberapa syarat, yakni yang pertama, proporsi jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya. Contohnya yang diambil berapa? 60% kah? 50% kah? Atau 30% atau sebagainya. Nah, hal tersebut memang harus menurut kesepakatan bersama. Dua, keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor pemilik modal dan pengelola atau mudharib. Tiga,
break-even point atau BEP harus jelas, karena BEP menggunakan sistem revenue sharing dengan profit sharing berbeda. Macam-macam mudorobah. Pembagian mudorobah ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu mudorobah mutlaqoh dan mudorobah muqayyadah. Mudorobah mutlaqoh adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja atau pengusaha. Bentuk usahanya ini tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang kedua, mudorobah muqayyadah. Mudorobah muqayyadah ini ialah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja atau pengusaha. Bentuk usahanya ini ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan akad mudorobah. Yang pertama, apabila salah satu atau beberapa rukun dan syarat mudorobah tidak terpenuhi. Yang kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat tentang hal-hal yang bertentangan dengan akad tujuan mudorobah. Yang kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat hal-hal yang bertentangan dengan tujuan akad mudorobah. Yang ketiga, mudorobah bisa batal apabila pelaksana modal atau pemilik modal meninggal dunia. Mudorobah dalam pengumpulan dana bank syariah. Pembiayaan mudorobah merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah akan membayar bagi hasil pada pihak sahibul mal setiap akhir bulan sebesar nisbah yang disepakati sebelum pembukaan rekening. Bagi hasil yang diterima nasabah akan berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan adanya fluktuasi, di mana fluktuasi adalah ketidaktetapan atau guncangan sebagai contoh terhadap barang dan sebagainya. Pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana nasabah. Hikmah dari akad mudorobah ialah menciptakan kesempatan bagi individu untuk berinvestasi tanpa melanggar prinsip keuangan syariah, serta mendorong kerjasama dan pembagian riset antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dengan adanya akad mudorobah, tentu akan banyak orang-orang atau pihak-pihak yang tertolong dalam krisis ekonomi. Sekarang